Purvi, calon prianya kelihatan tampan sekali. Iya. Dia pasti melakukan perawatan wajah. Kita tunjukkan fotonya pada Rachna. Iya. Rachna, Pintunya dikunci. Rachna, Rachna, Memangnya dia akan membatalkan pernikahan setelah mendengar kabar kehamilanmu? Tidak mungkin. Kalau berita ini bocor, Akas tidak akan terpengaruh. Tapi nama baik keluargamu akan rusak. Jadi lupakan Akas. Jangan pernah coba menemui putraku lagi. Dan jangan pernah datang lagi. Kau mengerti? Sekarang pergilah. Rachna. Kau dan semua bekas pacarnya adalah masa lalunya. Kau tidak bisa bersama putraku lagi. Kau tahu, zaman sekarang biasa berhubungan dengan banyak gadis. Aku tahu dokter yang bagus, aku bisa atur aborsi untukmu. Purvi, aku akan panggil Suresh. Baiklah. Sebentar ya. Jangan lama. Halo, terima kasih. Selamat datang. Salam. Mari silakan. Salam, Tuan. Silakan. Terima kasih ya. Silakan dinikmati. Selamat. Oh ya, ini Selamat. minuman untuk kalian. Silakan Silakan dinikmati. minuman, ya. Tuan. Baik, kalau begitu kita akan bahas lagi. iya, Oke. silakan. Suresh. Ya, ya. Baiklah. Suresh, Ayo, kita ada masalah. sampai di mana? Masalah apa? Rachna tidak mau membuka pintu. Kenapa? Aku tidak tahu. Dia menangis, aku mengetuk pintunya tapi dia tidak membukanya. Coba kau periksalah. Coba aku lihat. Rajo, buka pintunya! Rajo, Rajo! mohon buka Rajo, pintunya. buka pintunya! Rajo, dengarkan aku! Rajo, buka Rajo. pintunya, Rajo. Aku mohon. Rajo, Rajo! Rajo, buka pintunya! Rajo, buka pintunya. Rajo, buka pintunya! Suresh, dobrak pintunya cepat. Aku khawatir dia menyakiti Baik. dirinya. Rajo, apa yang kau lakukan? Apa ini? Rajo, Lepaskan! Apa yang akan kau lakukan? Apa kau sudah gila? Kau mau bunuh diri? Seharusnya kau bilang dari awal kalau tidak mau menikah. Calon pria dan keluarganya sudah datang dan kau mau bunuh diri. Kami tidak memaksamu menikah. Kami sudah minta persetujuanmu. Lalu kenapa kau mau bunuh diri sekarang? Suresh. Jawab, Suresh. Rajo. Aku Suresh, bertanya tenang. padamu. Suresh, Tunggu tenang. sebentar, Pragya. Biar aku bicara padanya. Dia harus menjawab pertanyaanku. Kenapa kau berniat bunuh diri? Suresh, Aku Suresh. bertanya padamu, kenapa tidak dijawab? Suresh, Jawab! Suresh, apa yang kau lakukan? Dia sedang hamil. Kapan kau bertemu Rahul? Bukan. Kapan kau bertemu Bukan Rahul orangnya. Kapan Suresh, kau aku bertemu mohon, dengan... bukan Rahul orangnya, tapi orang lain. Bukan Rahul orangnya. Tidak mungkin. Suresh, Keterlaluan. Suresh, apa yang kau lakukan? Suresh, sudahlah. Suresh. Suresh, aku mohon padamu, jangan dekati dia. Tapi... Madvi, pendetanya menunggu Rachna untuk memulai upacaranya. Oh, iya. Tolong bawa dia ke sini ya. Iya, baik. Aku akan membawanya Iya. kemari. Aku ikut ya. Iya, Ibu di ayo. sini dulu ya. Ya sudah, Iya, pergilah. sebentar. Rajo, Rajo, Apa yang harus kulakukan? Upacara akan segera dimulai. Para tamu sudah datang. Tapi dia mencoba untuk bunuh diri. Suresh, jangan. Suresh.
Sures, Rajo, kau mengandung anak siapa? Aku bertanya padamu. Kau mengandung anak siapa? Sures, bicaralah pelan-pelan. Katakan padaku. Rajo, siapa yang berhubungan denganmu? Sures, sudahlah. Mengandung anak siapa? Sures, aku mohon. Rajo, katakan anak siapa yang kau kandung? Jawab! Sures. Rajo, apa yang kau lakukan? Manfi, sabarlah, tenang. Sures, dia berdarah. Berikan sapu tanganmu cepat. Rajo, bangun. Ayo, Rajo. Ikat ini. Rajo, bangun. Bangun, Rajo. Ayo bawa calon mempelai wanitanya. Pak Pendeta, saya lihat dulu ya. Kenapa calon wanitanya lama? Nyonya mau kemana? Nyonya perlu sesuatu? Rajna belum datang, pendeta sudah memanggilnya. Kalau begitu, biar aku saja yang panggilkan dia ya. Nyonya Iya. duduk saja. Iya, biar aku sangat saja cepat. yang panggil. Iya, Sebentar iya, di sini tolong saja, ya. duduk saja. Iya. Terima kasih dokter. Kakak, dokter akan sampai 3 menit lagi. Aku tidak akan mengampuni orang yang melakukan ini pada Rajna. Andai saja aku tahu ini dari awal. Ya ampun, kalian ada di sini. Ada apa ini? Keluarga mempelai pria menunggu di luar. Kita harus katakan apa? Rajo sudah mulai sadar. Bulbul, bantu dia. Rajo, minumlah ini ya. Apa yang kau lakukan? Aku harus bilang apa pada keluarga mempelai pria? Hah? Apa yang harus kukatakan? Putriku ternyata memalukan. Rajo, mau ditaruh di mana muka kita? Marfi, sudah. Tenang dulu ya. Dia memang sudah membuat kesalahan. Kita akan selesaikan bersama-sama. Kita harus memutuskan apa yang harus kita lakukan. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Kita harus katakan yang sebenarnya pada mereka. Apa yang akan kau katakan? Aku akan katakan apa yang dilakukan Rajo. Juga alasannya. Sures, kau tidak bisa seperti itu. Jangan lakukan hal itu. Tolong dengarkan aku sekali ini saja. Kau tahu apa akibatnya pada mereka nanti? Kau tahu kan? Kau tahu. Kau bilang pada mereka kalau Rajo hamil. Pikirkan ibumu dan juga Rajo. Semua orang akan mempermalukannya. Kita tidak bisa mengubah kenyataan ini. Cobalah mengerti itu, Pragya. Keluarga calon pria menunggu dan Rajo mau bunuh diri. Kita tidak bisa membohongi mereka. Apa kau pikir orang tidak akan curiga dengan hal ini? Kalau kita bohong pada mereka, itu justru akan menambah masalah yang kita hadapi sekarang. Sures, kumohon, pikirkan Ratna sekali saja. Dia mengambil langkah yang tidak terbayangkan sebelumnya. Dia mencoba bunuh diri. Apa dia bisa tahan karena dipermalukan setelah ini? Aku tahu, Sures, kau pasti marah dengan pelakunya. Aku sadar itu. Aku tahu kau ingin menghajar orang itu dan bertanya kenapa dia melakukan ini pada Rajo. Iya kan? Tapi kumohon, biarkan aku menangani keadaan ini, Sures. Sures, pernikahanku pun juga dibatalkan. Situasinya berbeda kalau mengenai dirimu. Dalam situasimu, keluarga pengantin prialah yang bersalah. Tapi dalam hal ini Raja yang berbuat kesalahan karena dia sudah mengandung. Kau pernah mengatakan bahwa kau tidak malu atas apa yang terjadi. Katakan padaku, bagaimana bisa aku bilang pada orang bahwa aku tidak malu dengan masalah yang kau hadapi sekarang? Sures, seharusnya pelakunya yang merasa malu dengan semua ini. Karena laki-laki itu sudah menyakiti Rajo. Rajo itu jatuh cinta padanya. Dia pikir pria itu akan menikahinya, Sures. Kau... Iya, Sures. Rajo sudah menceritakan semua ini padaku. Pria itu menikahi Rajo lalu mereka berpisah begitu saja. Aku akui Rajo sudah melakukan kesalahan. Tapi pria itu juga sama bersalahnya, Sures. Kau harus tahu. Rajo jatuh cinta padanya dan orang cenderung berbuat salah saat sedang jatuh cinta. Sering terjadi kesalahpahaman saat seseorang sedang jatuh cinta.
Berbohong demi kebaikan seseorang sama nilainya dengan kebenaran, Sures. Tolong, jangan membuat keputusan yang terburu-buru. Buatlah keputusan dengan mempertimbangkan segala sesuatunya, Kalau Sures. aku bohong, hidup Raju juga akan hancur. Betapapun kita berusaha untuk menyembunyikan kebenaran ini, suatu saat pasti akan terkuak. Jadi lebih baik menghadapi akibatnya sekarang daripada menunggu nanti. Maaf, Bibi. Ada apa, Sures? Semuanya tidak apa-apa kan? Ada sesuatu yang penting yang harus aku katakan padamu. Bibi, aku mohon. Sebenarnya, Racho, Tanganmu berdarah? Bibi, dengar. Kenapa? Apa kau terluka? sebenarnya Racho Kenapa, sedang nak? terluka, Bibi. Dia terjatuh di kamar mandi. Terjatuh di kamar mandi? Kepalanya terluka lalu berdarah. Kami sudah memanggil dokter. Sebaiknya kita tidak menikahkannya dalam keadaan seperti ini, Bi. Sekarang di mana Rachna? Aku ingin melihatnya. Bibi, Kenapa kau harus berbohong? Kalau dia sampai melihat Raju, dia akan tahu yang sebenarnya. Bibi, Ada apa? itu dapurnya, Bi. Racho ada di kamar ini. Ikutlah, Bi. Lihat, Bi, dia terluka parah. Dia berdarah banyak sekali. Rachna, bagaimana kau bisa jatuh di kamar mandi? Lantai kamar mandi basah dan sangat licin. Bibi, aku sudah tahu bahwa kedua keluarga sudah menyiapkan banyak hal untuk pernikahan ini. Tapi karena keadaan Racho, maka kita harus membawanya ke dokter secepatnya. Kecelakaan seperti ini bisa dianggap pertanda buruk. Kita harus mencoba membawa Racho ke mandap, tapi dia masih merasa pusing. Kalian semua sudah jangan khawatir. Sudah kewajiban kami membantu kalian dalam keadaan ini. Madvi, merawat Rachna lebih penting di saat-saat ini. Kita bisa adakan pernikahan di hari lain. Oh iya, Sarla punya tempat untuk pernikahan kan? Iya, dia memilikinya. Maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kita akan pesan tempat setelah menentukan tanggalnya. Semua akan baik-baik saja. Aku akan memberitahu semuanya setelah ini. Sudah tidak apa-apa. Aku harus menemui pria itu. Pragia, hari ini pertunangan Akas. Sures akan mencari tempat tinggalnya. Aku takut sekali. Wah, ini luar biasa. Setelah menikah dengan Sukriti, sudah pasti aku akan menjadi orang kaya. Oh, cincin ini. Indah sekali. Ini pasti mahal. Berapa harganya ya? 200.000 rupiah atau 300.000? 1.875.000. Benarkah, Abi? Ya, Kau tahu, Abi? Kau menjadi bintang karena kau tentu. pintar sekali. Kau tahu kenapa aku pintar? Kenapa? Karena aku sangat mencintai uang. Dan kau juga akan menjadi pintar. Karena kau akan menikahi wanita yang sangat kaya. Ya. Hidupmu akan mapan nanti. Tenang saja. Ya, Oke? tentu saja. Hei, Akas. Apa sekarang kau merasa bahagia? Seluruh kota di sini untuk menghadiri pernikahanmu. Tapi kenapa kau kelihatan sangat sedih seolah-olah kau menikah diam-diam? Ada apa sebenarnya? Ha? Tidak ada apa-apa. Kau yakin? Coba kau lihat pacarmu itu, Tanu. Coba lihatlah. Selain dirimu,
kalau ada wanita yang digilai semua orang, itu adalah pacarmu, Tanu. Pilihan yang hebat. Kau tahu kenapa aku suka sekali dengannya? Kenapa? Karena Tanu itu seperti diriku. Dan dia juga cinta uang seperti aku juga. Dia dari pihak keluarga wanita. Tapi dia sangat penting di sana. Kau tahu apa yang istimewa dari Tanu? Dia tahu menggunakan ketenarannya untuk mendapatkan uang. Sama seperti aku. Aku akan menemuinya. Baiklah. $21 gaun, peralatan dari Pera, yang itu sudah sesuai. Oh iya, Ibu. Apa mereka mengirim berlian untukku juga? Iya, tentu saja. Tapi itu memang mahal sekali. Sudah simpan saja. Kau pasti sangat menyukainya. Dengar saya. Ya? Para tamu sudah mulai ramai. Ayo kita mulai acaranya. Tunggu dulu. Aku hitung dulu hadiahnya ya. Ya ampun, aku meminta 5 set berlian, tapi hanya ada 3. Oh iya, Ibu. Sisanya masih ada di situ. Oh, ada begitu di ya? sebelah sana. Ya sudah, ambil sisanya. Iya, biar aku ambil ya. Ayo cepat. Syukurlah putramu setuju untuk dinikahkan. Dan sekarang kita punya banyak setumpuk harta. Kenapa kau serakah sekali? Uang saja yang kau pikirkan. Kita punya banyak Semua uang. uang ini kepunyaan Abi. Ini bukan milik kita. Dia hanya memberi kita sedikit saja. Seharusnya kita bersyukur. Tapi bukankah dia selalu membantu kebutuhan kita? Apa dia pernah menolak memberikan kita Tapi uang? dia bisa. Ada yang dinamakan kebebasan keuangan. Kau tahu kan, aku ingin punya uang yang banyak. Aku ingin menghabiskan uang tanpa harus ada pertanggungjawaban. Kau mau menghabiskan uang? Jangan membuatku kesal. Orang mendapatkan uang untuk dibelanjakan. Kau tidak melakukan apa-apa. Jadi jangan tertawa. Kau temani para tamu. Aku mau menghitung hadiahnya. Ada apa ini? Kita menunggu di sini. Kenapa belum dibuka juga gerbangnya? Lama sekali. Ada apa ini sebenarnya? Permisi, Brigjen. Aku permisi. Permisi. Hati-hati ya, Maaf, Ibu tolong. Tolong, aku ingin bicara padanya. Sebentar. Jangan dorong-dorong. Pak, ada yang penting yang harus dibicarakan. Aku perlu. Kau mau apa? Aku perlu bicara dengan Akas. Tolong, Pak. Mengertilah. Aku harus bertemu dengan Akas. Tolong, Pak. Tolong. Upacara pertunangannya sudah dimulai. Dia sedang sibuk sekarang. Minggir sana. Bagaimana? Bagaimana dia bisa bertunangan, Pak? Dia sudah menghamili adikku lalu sekarang dia bertunangan. Aku tidak akan biarkan pertunangan ini terjadi. Tolong buka gerbangnya, Pak. Baiklah, Tolong. Aku ingin bertemu dengan Akas sekarang. Kau dengar apa katanya kan? Akas Mehran berselingkuh dengan adiknya. Skandal. Siapkan kamera, Ini kita berita liput. kacangan untuk apa Ini diliput? berita bagus. Diliput bikin senang dia saja. Kita lihat saja nanti. Ini pasti bohong. Mana mungkin pria kaya mendapatkan gadis miskin? saja berbahaya. Dia bohong agar dia bisa mendapatkan uang. Hei. Shh. Hei. Kau kelihatan cantik saat marah. Ngomong-ngomong, kau juga terlihat tampan hari ini. Oh, kalau begitu apa rencana kita? Kita ke tempat lain dan berduaan saja? Ini acara pertunangan adikmu. Kupikir kau kakak yang bertanggung jawab. Oh, siapa yang bilang padamu kalau kakak yang bertanggung jawab tidak boleh mencintai supermodel yang cantik? Jangan macam-macam ya. Kalau keluargamu melihatmu bersama aku, kau bisa dalam Kau masalah. pikir begitu? Iya, itu pasti. Kau tidak tahu. Oh. Nenek memanggilmu. Nenek memanggilku. Oh. Iya, Nek. Abi, hari ini adalah pertunangan adikmu. Dari mana saja kau ini? Katakan apa yang harus kukerjakan, Nek. Kau yang katakan, kau mau apa? Tentang apa? Tentang hidupmu. Apa kau sudah memilih pasangan? Aduh, nenek ini aneh sekali. Abi, aku tidak keberatan kalau dia seorang artis atau supermodel. Dengar, nak. Aku akan tetap menerima wanita pilihanmu. Nenek, dengarkan aku ya. Generasi sekarang tidak perlu menikah. Tapi aku akan mendengarkan apa kata nenek. Aku setuju untuk menikah, Nek. Bagus. Dan wanita yang kucintai akan aku bawa kemari. Dia juga harus setuju untuk menikah denganku. Oke? Iya, tentu saja. Lalu apa dia? Dia juga setuju? Iya.
Tentu saja, Nek. Dia sudah setuju. Tapi masalahnya hari ini Akas akan bertunangan. Ayo, Nek. Ayo. Aduh, Pak. Buka pintunya. Kami mau masuk. Ayo, masuk. Ayo, masuk. Kita masuk. Kau tidak usah khawatir, Rajo. Kami sudah membicarakan semuanya. Tidak akan ada yang mencurigaimu. Dan tentang kakakmu itu, dunia bisa berubah, tapi kasih sayang kakakmu terhadapmu tidak akan pernah pudar. Kau pikir kakakmu marah karena pernikahanmu ditunda atau karena keluarga calon mempelai pria pulang tanpa hasil? Tidak, Rajo. Kakakmu marah karena ada seseorang yang menyakiti adiknya dan laki-laki itu menyakiti perasaannya. Kau tidak usah khawatir, Rajo. Percayalah pada kakakmu ya. Kami hanya tetangganya, tapi dia melakukan banyak hal untuk kami. Sedangkan kau adiknya, dia akan melawan seluruh dunia untukmu. Kau akan lihat, dia akan berjuang agar kau mendapatkan keadilan.